Oke, saya share screen kembali. Nah, ini lebih baik nih. Screen saya semua kelihatan. Oke. Udah ya? Control valve noise. Kita lewat. Saya sekilas saja ya untuk ngebahasnya, jadi supaya ada sedikit gambaran aja sih seperti apa gitu. Kita belajar tentang acoustic noise, aerodynamic, dan hydrodynamic. Apa itu semua? Kalau noise sebenarnya sound yang apa ya? Yang mengganggu sih ya. Tetap noise itu sama dengan sound ya. Kalau di bahasa Inggris kan agak lebih dibedakan ya. Tapi bahasa Indonesia mungkin agak sedikit susah. Suara dan tingkat kebisingan gitu kali ya. Agak sedikit bingung membedakan bahasa Indonesia. Ya. Terus potensinya itu terjadi dari 3 mechanical vibration. Terus ada yang namanya aerodynamic dan hydrodynamic. Nah, yang membedakannya itu kalau yang di aero itu berasal dari sumbernya gas atau vapor, kalau hydro itu dari liquid. Secara fundamental terjadi karena transmisi ataupun perubahan vibrasi dari pipa yang keluar ya, yang berupa gelombang ya, gelombang yang keluar dari kalau dari sini pipa terus bisa ditangkap dengan salah satu alat pengukur. Alat pengukurnya ini dia bisa mengukur, di sini dibilang quantitative yaitu magnitudenya dan frekuensinya. Jadi ada 2 hal ya. Kalau magnitudenya itu kita biasanya kenal dengan source pressure level SPL, itu yang bisa dihitung di valve. Sini ada rumusnya. Lalu frekuensinya, kalau frekuensinya masih bisa didengar oleh manusia normal ya frekuensinya di antara 20 sampai 20.000 Hz. Kurang dari itu antara hewan dan makhluk yang bisa mendengar suara ultrasonik gitu. Jadi ada 2 pengukuran dari hasil noise tersebut. Ya, ini yang bisa diukur. Lalu kenapa kita worry ataupun khawatir tentang noise ya? Masalahnya ada regulasi dari salah satu institusi yang kita kenal sebagai OSHA ya, di mana regulasinya itu untuk manusia bekerja itu di tempat yang tingkat kebisingannya tertentu, ini ada batas waktu maksimum mereka bekerja. Nah, jadi biasanya kalau di kontrol valve kan mereka membatasi limit di 85 ya. Secara desain, maunya 85 dBA, desibel selalu sebagai patokan. Tapi itu tidak menjadi satu hal yang kritikal gitu. Jadi misalnya ketika kita sebagai end user ataupun orang yang ada di lapangan harus bisa mengerti bahwa kesulitan-kesulitan dari device ini belum tentu bisa mengcover kebutuhan seperti yang kita harapkan. Tapi secara regulasi, kalau semakin tinggi noise-nya, waktu untuk bekerja di lapangan yang dikurangin. Gitu. Bukannya barang yang kita tolak, kalau memang ditolak lagi, ya kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya secara realitas nggak seperti itu. Contohnya apa? Kompresor. Kalau anti-surge kompresor itu begitu dia running di awal, ya dari si kompresornya sendiri sudah berisik gitu. Dari desibelnya juga sudah tinggi. Terus mengharapkan valve-nya itu punya perhitungan cuma 85 desibel, ya itu nggak mungkin. Itu sama aja membodohi diri sendiri. Gitu. Dan itu terkadang sering terjadi di kalangan-kalangan engineer, EPC yang memaksakan vendor gitu, atau end user yang memaksakan EPC ke vendor juga sama, karena kurangnya masalah mengenai pengetahuan ini gitu, bahwa tidak semudah itu juga kadang-kadang hal-hal tersebut
bisa kita cover ya. Memang kalau memang memungkinkan bisa 85 ya boleh. Tapi kalau tinggi ya kita harus lihat lagi. Kenapa? Nah, biasanya itu terjadinya itu ya pada trim ataupun bagian internal dari si valve ya, yang menyebabkan vibrasi dan juga kemungkinan akan menyebabkan kerusakan pada permukaan ataupun area tersebut yang mengakibatkan nggak stabilnya fluida di situ ya. Terus ada resonansi dari suara. Ada juga nih kondisi extreme cases nih, acoustic pipe fatigue failure. Nah, makanya di sini ada limit 115, 120 itu limit untuk instrumentation ya. Gagal. Lebih dari 130 pipanya nih yang akan biasanya rupture atau pecah. Nah, dari hal di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya range untuk noise itu masih kita bisa terima dalam kondisi tertentu. Sebagai tadi contoh seperti yang saya bilang untuk anti-surge ya, karena dia pemakainya intermittent. Intermittent tuh nggak terus-terusan, continuous berisik seperti itu. Tapi pada saat si kompresor lagi trip, dia ada backflow-nya berbalik, ya, mulailah si control valve ini mulai bekerja. Nah, ketika dia bekerja kan nggak lama. Nah, batasnya itu kadang-kadang sound-nya itu bisa sampai 100, 105, 108. Selagi dia tidak melebihi dari 110, itu dia masih tidak mengkhawatirkan. Tapi ketika sudah lebih dari 110, itu kompresor juga biasanya package si kompresor, pemilik kompresor ini juga sudah akan mengeliminasi sizing ataupun size valve ini yang melebihi dari 110 biasanya. Tapi kalau 90, 95 ya itu wajar aja. Gitu ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang memang noise ini tidak mandatori gitu. Tergantung lagi dari kondisi di lapangan gitu. Kalau memang lebih banyak di plan ataupun ruangan yang tertutup mungkin iya ya. Banyak kan yang orang bekerja di situ 85 itu menjadi suatu hal yang mandatori. Tapi terkadang tidak. Batasnya itu ya di sini. Jangan sampai juga lebih dari 130. 130 ya pipanya yang pecah nanti. Aerodinamik maksudnya terjadi itu pada di trim ya. Kalau dari sini kan gambarnya gambar eccentric plug ya. Jadi velocity itu biasanya umumnya terjadi di pas vena contracta ataupun area yang terjadi yang kecil-kecil di sini nih. Itu yang membuat adanya jet formation, terus adanya turbulence pada valve dan downstream setelah dari sana. Kita lihat lagi. Terus kalau hydrodynamic dari liquid, ini biasanya terjadi gara-gara adanya high velocity dari liquid. Biasanya kan ada dibatasin tuh kalau liquid. Nah, liquid berapa sih batasnya untuk velocity-nya atau kecepatan dari si fluida? Biasanya sih kalau dalam meter 10 meter per detik atau sekitar 33 feet per detik. Kalau ngelebihin biasanya udah ada warning sih kalau di manufacturer ya. Ini ngelebihin limit gitu. Nah, ini ada kemungkinan noise-nya tinggi kalkulasinya. Umumnya juga kalau untuk di liquid jarang ada keluar hitungan noise karena umumnya kita cuma bisa lihat dari kecepatannya aja. Kecepatannya masih oke. Ya biasanya noise-nya itu selalu di bawah 70 gitu. Nggak dihitung secara rinci lagi. Lalu ketika terjadi kavitasi, nah ketika ada kavitasi juga itu biasanya noise-nya tinggi. Sebenarnya beberapa waktu lalu ketika kita ngebahas tentang kavitasi ada grafiknya tuh, noise-nya itu. Noise itu tinggi, makin tinggi lagi sampai full choke,
Ketika dia masuk ke superkavitasi, dia turun sedikit. Seperti itu. Noise-nya itu, nah ini kita ngelihat kayaknya ini. Oke, dari sini kita ada ngelihat gambar ya, ada internal sound yang dikeluarkan atau akibat terjadi dari si valve itu sendiri. Terus ada tambahan kedua itu adalah B, piping, dari vibrasi di sana. Lalu yang keluar dari transmission loss, yang kedengaran sama kita sebagai manusia. Lalu kita tambahkan ketiganya, disinilah yang kita hitung sebagai noise. Yang keluar, yang kita dengar gitu ya. Jadi ada tadi internal sound, ada expander, ya, additional noise atau dari pipa. Lalu ada dari transmission loss yang keluar dari pipa tersebut. Mungkin ada jaraknya gitu ya. Jaraknya agak jauh, itu biasanya agak sedikit berkurang. Lalu setelah dari sana kita tambahkan semua. Ada external sound, kalau di luar dari itu semua. Jadi internal expander dikurangin transmission, itu kita sebutnya external sound. Terus ya itu yang kita hitung, itu yang totalnya tadi. Lewatin. Kalau untuk ini, lalu kita cepat-cepat aja ke hydrodynamic. Hydrodynamic. Nah, gara-gara apa aja tadi saya bilang lebih banyak ketika velocity-nya itu atau kecepatannya itu tinggi. Kecepatan dari fluida itu mulai berubah, tinggi itu kan dimulai dari turbulence, terus ketika terjadi kavitasi atau flashing, lalu ada juga gara-gara dari mechanical vibrasi tersebut yang diakibatkan dari ketiga hal tersebut di atas. Kita lihat sebenarnya apa turbulence flow. Di sini ada yang ya sebenarnya gini, bedanya antara turbulen dengan laminar. Flow itu ketika dia punya density ya, density-nya yang agak berat. Seperti kita ambil contoh oil yang agak pekat. Itu dia jalannya itu lebih kita sebut laminar. Dia teratur, punya arah. Tapi ketika ada gangguan, ada disturbing, si flow ini kadang-kadang berpisah. Mulai berpisah sebagian dan mulai ngacak urutannya. Dan itu kita biasa sebut dengan flow yang kita sebut turbulence. Yaitu bedanya antara yang laminar dan turbulence. Ketika kita masuknya ke laminar, nggak kamu jemur itu. Nah, ketika untuk yang kita larinya ke laminar, jadi beberapa minggu kemarin sempat kita bahas nggak ya untuk laminar? Oh, itu di safety valve. Di safety valve juga sama. Kita sebutnya itu di Reynolds number. Jadi kalau fluida-fluida dengan Reynolds number yang tinggi, yang kental, nah ini biasanya larinya flow-nya itu laminar. Ketika dia masuknya yang standar, selalu flow-nya bentuknya turbulence itu. Seperti itu ya. Terus flashing kavitasi harusnya udah paham lah, kemarin kita sudah coba membahas tentang hal-hal tersebut. Terus apa yang dikhawatirkan dari hydrodynamic noise level? Ya pertama gara-gara adanya flashing, erosinya, kavitasi, terus trimnya rusak. Lalu ketika ada vibrasi tinggi juga kontrolnya itu nggak bagus. Turun naik karena banyak getaran gitu. Fungsi kontrol juga nggak sempurna. Itu kalau yang mungkin sering di lapangan, kalau
valve-valve yang biasa yang punya noise-nya tinggi itu goyang terus dia kebanyakan. Jadi controllingnya itu juga turun naik gitu. Mau digimanain juga tetap aja itu. Enggak secara apa ya, udah salah dari pemilihannya. Jadi mau dikasih positioner lebih bagus, mau dikasih apa di dampering, kalau dari awalnya udah salah milih, ya nggak bakalan bener controllingnya. Kadang-kadang suka bingung kenapa ya kontrol valve ini kok kurang bagus ya, nggak stabil gitu. Salah satunya kadang-kadang ya karena gini, ada masalah dari flashing, dari kavitasi, gitu. Yang memang salah milih valve, salah milih model, gitu. Ada incipient cavitation, misalnya nggak kerasa kan, nggak kelihatan, tapi kita nggak pakai trim untuk mengatasi kavitasi tersebut, misalnya contohnya. Nggak masalah juga, tapi makin lama kan damaging-nya dia makin besar. Awal nggak apa-apa, lama-lama kok valve ini makin nggak bagus gitu ya kontrolnya itu. Karena di dalamnya mulai tererosi. Makin hancur dalamnya biasanya. Ini standarisasinya ngambilnya dari mana? Dari IEC biasanya. Di ISA juga ada. Nah, ini ada beberapa titik ya. Titik ini sih nggak ngeliat apa sih chartnya seperti ini ya. Ini chartnya kayaknya terlalu luas gitu. Terlalu, kok Pak, mulai kavitasinya ada di sini, masih grafik lurus. Kita nggak ngelihat di titik-titik sini sih ya. Mungkin ini agak mendekati yang kita expand, tapi di dalam posisi kenyataannya ini, kalau disebut di sini incipient cavitation kan ini awal mulai terjadi kavitasi. Kalau ini mah masih bagus, masih standar. Kalau ini masih bagus, masih standar. Ini kok masih jauh ya Pak? Nilai KC yang kemarin kita sempat ngebahas. KC itu berapa? 0,8 sekian dari nilai FL-nya ya, untuk titik kavitasinya. Ya, ini yang biasa dipakai untuk perhitungan mulai di mana terjadi perubahan flow-nya nih. Udah nggak stabil. Incipient-nya, ini kalau ngeliat dari gambarnya terlalu jauh. Kita abaikan ini aja. Biasanya sih dekat. Kemarin kan kita udah nyoba. Antara ketika dia mulai cok, gitu, benar-benar cok, sampai dia timbul kavitasi. Kan kelihatan tuh, waktu kita sizing ya, beberapa waktu lalu, kita udah ngebedain. Nah ini, kondisi laminar, kondisi turbulence. Turbulence ini kita biasa baru hitung di hydrodynamic noise-nya. Lalu mulai kalau terjadi kavitasi di sini sound-nya makin tinggi. Ketika masuk superkavitasi dia turun. Seperti itu. Lewat-lewat aja. Ini untuk hydrodynamic, lalu aerodynamic. Aerodynamic sebenarnya sama aja sih antara hydro sama aero. Kok masuk ke sini? Antara aerodynamic dan hydrodynamic. Intinya kita masih tetap standarisasi juga masih dari IEC, tapi standar dari IEC ada juga dari VDMA, yaitu standar dari Eropa juga sama. Terus perhitungan noise ini juga dari ISA juga ada di sana. Tapi untuk standarisasi desibel antara IEC dengan VDMA itu beda cara mereka menghitungnya. Tapi ya nggak beda-beda jauh banget lah. Ada beberapa manufacturer dia bisa pilih mau pakai IEC atau VDMA. Yang jelas akurasinya itu plus minus 5 desibel. Besar loh ya. IEC noise-nya ini
dihitungnya mulainya dari mana? Dia menganalisa region maksimum dari tadi flame trim valve velocity. Jadi pada saat area-area yang keluar dari si valve pada posisi tersebut, ya itu yang dihitung tuh untuk perhitungannya. Lalu di sini disebutkan juga model valve noise source-nya yang biasa disebut dengan jet velocity di minimum flow area juga yang keluar dari vena contracta tadi. Terus noise-nya itu adalah penyebelahan dari magnitude tadi plus frekuensi. Ini rumusnya lagi, nanti bisa dibaca aja. Ini juga sama, jet velocity bervariasi ya, dari perbedaan P1 P2 rasionya aja. Ini valve kita lewat-lewat aja. Nah, hitungan yang tadi itu kan ada beberapa ya yang kita kenal tadi kan dari internalnya dulu nih. Dari internal si valve. Nah, ini tadi yang dari area yang kecil tadi ya. Di vena contracta ada di mana ya? Ingat kan? Velocity tertinggi itu adanya di vena contracta karena areanya paling kecil. Area paling kecil, velocity paling tinggi. Yang perlu diingat itu yaitu velocity dikali area 1, velocity 1 dikali area 1. Setelah dia keluar, velocity 2 dikali area 2. Jadi kalau yang ada di sebelah sini, di sebelah kiri, velocity-nya berapa, areanya berapa. Setelah keluar dari sini juga sama, misalnya di vena contracta. Kalau kita kemarin ngeliat kan dari orifice ya, hitungan pada saat fluida yang paling kecil di situ chokingnya, vena contracta yang paling kecil, area yang terbentuk setelah keluar dari penurunan dari pressure tersebut, ya disitulah yang dihitung. Velocity tertinggi ini internal dari sisi valve. Ada rumus-rumusnya lah itu. Termasuk si density fluidanya dan lain-lain. Lalu yang kedua, di downstream. Di downstream yang keluar ke pipa sebagai penambah. Setelah dari valve, keluar lagi yang ada di pipa. Ini yang juga dihitung. Menambah noise. Mungkin terjadi vibrasi, mungkin juga rambatan ya, rambatan dari noise tersebut. Ini pengaruh. Kenapa? Kalau keluarnya makin dikecilin, ya beda. Kalau keluarnya pipanya kita makin besarin, ya beda. Makanya nanti kita bisa lihat juga di kalkulasi biasanya sih. Learn. Ya. Lalu ada lagi yang transmisi, yang tadi juga kita sempat bahas sih, yang keluar dari pipa. Ini kan pengaruh. Kalau kita pakai pipa schedule, misalnya 40, 80, 120, begitu keluar kan ada yang hilang loss-nya. Nah, ini yang juga diperhitungkan dari sisi perhitungan. Jadi ketika kita coba kalkulasi, kita pakai schedule pipa yang lebih tebal, dia turun otomatis sound levelnya. Ya, salah satunya itu dilewatin juga. Intinya itulah. Lalu jet diameter valve type modifier. Mulai masuk ke rumus lagi perhitungan. Nah, tadi biasanya tuh kalau kita pakai yang ada lubang-lubang gitu ya, kita mulai nih dilihat di sini. Jet diameter pada saat si vena contracta tadi. Terus ada FD. FD itu apa sih? Valve type modifier. Jadi itu udah punya ketentuan di ISA sendiri. Misalnya globe FD-nya berapa, butterfly FD-nya berapa. Itu udah nilai fix. Nilai yang ada di sana kita nggak usah pusingin sama itu. Ya. Cuma kita bisa ngeliat dari sini aja.
single flow phase diameternya sama total flow-nya. Ya dari si itunya aja, apa perhitungannya. Ini masih valve modifier. Ya, tadi kalau biasanya sih FD itu juga memang flow direction, dia nilainya suka beda nilainya tuh ketika flow to open dan flow to close. Tapi tetap aja di sini tuh ada standarisasinya. Jadi kita juga nggak terlalu memikirkan atau memusingkan nilai ini, otomatis umumnya sih biasanya. Tapi pengaruh makanya ada jenis-jenis tertentu. Kalau pakai ini kok bisa lebih bagus ya. Kalau pakai yang begini kok jelek banget ya, itu dia karena bentuk konstruksi dari si valve yang kita pakai itu menentukan juga. Seperti contoh, kenapa sih banyak orang pakai globe valve lah, ya itu dia. Karena kemarin kita juga lihat kan nilai FL-nya tinggi, FD-nya bagus gitu. Kalau untuk yang kavitasi, untuk yang noise itu dia bisa mengatasi kondisi-kondisi tertentu tersebut. Tapi bukan berarti jenis lain juga tidak bisa, ada, tapi punya keterbatasan. Jadi kalau bilang, Pak, control valve harus globe, yang enggak. Kalau nggak ada kondisi-kondisi kayak gini, cari aja yang murah, ngapain yang mahal-mahal. Toh fungsinya tetap sama, controllingnya lebih bagus, anggap aja contoh. Kalau kita mau pakai control valve di pipa vertikal, pakai globe valve, kita pasang miring. Ya, globe ini kita anggap ini ya, ini kan posisinya kan vertikal. Globe itu tidak bisa dipakai di pipa vertikal, dia pasangnya horizontal. Dia nggak bagus tuh dari sisi kontrol. Ya, carilah yang lain, tipe ball valve, atau tipe eccentric, atau tipe butterfly. Jadi banyak pemilihan-pemilihan tipe-tipe control valve itu tidak harus globe. Globe itu murah di size kecil dan bagus untuk di yang critical. Kalau mau cari murah, size besar itu adalah butterfly, segmented ball, eccentric, itu murah di size besar. Seperti itu. Terus yang di size medium, ya eccentric juga itu banyak dipakai karena murah. Contohnya apa? Di petrochemical banyak sekali. Mereka suka pakai yang namanya eccentric plug di petrochemical. Murah, controllingnya bagus, karena tidak banyak kondisi yang sangat kritikal yang memerlukan globe valve. Gitu. Seperti inilah nih ya. Kurang lebih itu. Lagi saya lihat. Nah, ini yang transmisi yang loss tadi sama juga. Akhirnya kita bisa dengar, ditotalin, kita tambahkan, ya semuanya ini yang kita hitung. Expander noise, additional more efficient noise source, yaitu hal-hal yang lain lah. Kalau yang menyebabkan noise tersebut, nilai tambahan, equipment yang dekat-dekat situ, gitu ya. Ataupun apalagi halnya biasanya. Bisa yang kita hitung ya kalau dipakein insulation ya akan kurang seperti itu. Jadi kalau expander ya yang nambah ya, ada yang pengurangnya yaitu insulation seperti itu. Nah ini yang perlu diingat juga, limitasi untuk di gas itu dihitungnya velocity-nya dalam angka kita sebutnya Mach number. Mach number itu kecepatan di ultrasonik lah, ya, valve number-nya. Jadi kalau exit velocity-nya itu lebih dari 0,3 itu tidak disarankan untuk proses yang continuous. Ini hasil perhitungannya dalam Mach number. Kalau intermittent ataupun jarang-jarang dipakai sampai 0,5 nggak masalah, karena kan dia jarang bekerja. Tapi kalau continuous titiknya di sini, sepertiganya. Apalagi ya,
total valve noise. Sama tadi. Nanti saya kasih aja semuanya. Noise solution. Ini beberapa jenis solusi untuk noise sih. Beberapa ada banyak. Kalau di sini sih dikasih drill ya, kasih lubang. Nah, oke. Dari kalau punya control valve seperti ini, kadang-kadang kan kita bingung sama arah nih, apalagi kalau yang suka sizing. Arahnya kalau gas itu kita harusnya expand. Ini kalau dari arah sini adalah arah dari bawah. Flow-nya mengangkat si plug. Biasa disebutnya flow under, atau juga biasa dikenal flow to open. Karena kenapa? Suara ini yang masuk satu, keluarnya dipecah-pecah. Jadi jangan dikumpulin. Coba kalau suara berkumpul kan jadi satu, kan dia magnitudenya makin tinggi, makin besar. Jadi SPL-nya lebih tinggi biasanya. Makanya untuk arah aliran di gas selalu flow to open. Coba diperhatikan. Atau flow under. Tapi kalau di liquid terbalik. Karena energi gravitasi itu biasanya pada saat terjadi velocity ditabrakin semua, dikumpulin dia dari sini, masuk ke lubang-lubang ini di tengah sebelum dia keluar ke bawah, nabrak semua tuh. Ditabrakin semuanya. Nah, kalau dari gas beda, dia terbalik, masuk, dipecah. Supaya tidak bersatu. Kalau bersatu, tinggi, dia makin kuat soundnya. Ya, itu salah satunya yang juga perlu dipelajari, diingat lah ya. Ada 2 stage seperti ini, tetap makin ke sini dia udah pecah, di sini dipecah lagi. Mungkin seperti itu. Bisa juga yang model seperti ini, ya. Dari size yang kecil, di-expand, makin besar. Keluarnya makin berpisah dia. Bukannya terbalik. Kalau dari sini, dari besar ke kecil bersatu dia. Atau model kayak gini nih, sama juga nih. Di stack, masuk, putar gitu. Ada yang diputer ya banyak cara lah. Ini salah satu contohnya. Terus ada juga beberapa dengan treatment yang lain. Mungkin bisa pakai seperti ini, low dB cartridge. Cartridge itu mungkin bisa disebut kita apa ya? Nose attenuation tuh misalnya orifice juga bisa dipakai, ataupun model kayak plat atau bevel plate seperti ini bisa dipasang. Jadi setelah dari sini P1 ke P2, P2-nya jadi P1-nya si plat ini keluar lagi, jadi P outlet. Ini dipisah terus nih. Pisah, dipecah supaya dia sound-nya itu keluar. Seperti itu. Ya. Lalu apalagi? Mix treatment. Ini sih internal lah. Sama aja. Ada lagi yang lain. Karena kita mau coba sizing. Oke, ada yang mau ditanyakan sekilas? Ada yang mau ditanyain? Teman-teman? Teman-temannya kemana nih? Boleh bertanya Pak, Hendro Pak. Ya, Mas Hendro. Pak, kenapa kontrol valve anti-surge mereka secepat mungkin untuk proses open close-nya Pak? Alasannya untuk apa Pak? Kenapa di kontrol valve anti-surge baik di beberapa produk kontrol valve ya, mau Masonelan ataupun Fisher, itu didesain secepat mungkin pada waktu proses full
close-nya Pak dan pull open-nya. Itu dia. Biasanya kompresor itu di anti-surge itu kan memang ada beberapa sih, tergantung dari desain. Dia kan ada anti-surge yang memang biasanya untuk ngebalikin nge-recycle, ada yang dari awal ketika dia pada saat running, tergantung dari arrangement-nya sendiri. Ada dia cuma yang dari satu kompresor itu ada yang isolation, ada yang dia memang untuk running, ketika running udah normal, dia udah nggak muterin lagi tuh, nggak nge-sirkulasi. Nah, awal-awal pada saat running si kompresor itu memang ya ini makanya ada beberapa fungsi ya. Jadi kan itu kan kalau dikontrol valve-nya si anti-surge itu nanti si orang kontrol yang di DCS ataupun yang punya arrangement desain itu mereka mengaktifkan si kontrol ini dari beberapa fungsi gitu. Pada saat dia running, istilahnya masih masuk commissioning, baru running dari kontrol, biasanya memang belum full load gitu kan. Nah itu si control valve bukanya dia sedikit-sedikit dulu tuh, pelan-pelan gitu untuk nge-recycle ya, nge-recycle sampai dia full running. Setelah full running si kontrol ini dia nutup. Nah ketika tiba-tiba ada trip si kompresor, ada yang sesuatu yang urgent, dia harus bisa secepatnya sebelum kejadian si kompresor ini berbalik kondisinya. Kondisinya itu kita sebutnya, kalau pressure itu back pressure. Jadi disebutnya apa ya? Lupa saya namanya. Ya, ada tekanan yang balik ke si kompresor yang bisa menyebabkan si kompresor ini akan rusak nantinya. Nah, si valve ini tiba-tiba harus bisa digerakkan secepat mungkin. Nah, openingnya biasanya itu tergantung dari desain si kompresor manufacturer. Umumnya sih basic dasar perhitungan di titik depannya itu ada yang 100 milisecond plus baru perhitungan dari size-nya dan segala macam. Umumnya sih tidak lebih dari 2 detik. Mau size-nya besar segede apapun, buntut-buntutnya tidak lebih dari 2 detik. Bahkan kadang mintanya setengah detik, 0,75, 0,8 gitu. Itu ada rumusnya. 100 milisecond plus. Nah, itu nanti dari sisi size valve-nya dan segala macam. Dan itu batas maksimumnya sesuai perhitungan mereka. Dan disitulah si manufacturer control valve harus bisa mendesain si valve ini punya stroking time-nya secepat itu. Seperti itulah. Untuk melindungi si kompresor pada dasarnya itu. Ya, gitulah kurang lebih. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya. Mana instrukah ini ya? Ada lagi yang mau tanya? Wah, ini dia instrukah. Oh ya Pak, mungkin ini Pak, tentang mechanical stopper Pak. Jadi mechanical stopper itu apakah applicable untuk semua jenis kontrol valve Pak? Maksudnya bisa dipasang di semua jenis kontrol valve, dan apakah ada batasan ininya? Misalkan apakah bisa di dekat-dekat 0, misalkan 10, kemudian yang tingginya misalkan 90 gitu. Apakah iya Pak? Mungkin itu dulu Pak. Mechanical ya. Yeah. Mechanical stopper secara kita bicara mechanical ya. Mechanical itu terbatas tuh, susah. Biasanya si control valve itu main dari mechanical. Karena biasanya kan si mechanical ini dipasangnya itu pembatasnya adanya di aktuator. Beberapa jenis tipe aktuatornya yang menggunakan spring diaphragm sulit untuk pasang mechanical karena dia satu sisi doang biasanya.
kalau ketika minta 2 sisi itu lebih ribet karena nggak mungkin. Nah, biasanya juga nggak terlalu bisa range-nya kayak tadi ya, di bawah 10% gitu. Memang rata-rata mulainya dari 10 ke atas kalau mau pasang, ataupun di atasnya itu udah di 90 sekian gitu. Jadi range-nya memang betul, kebanyakan secara mechanical di sana. Tapi bisa nggak dengan cara yang lain? Ada, misalnya contohnya kalau memang si valve ini tidak berfungsi juga, memang tidak pernah difungsikan sebagai, kadang-kadang kan orang berpikir gini, kontrol valve bagus juga nih, kalau ada masalah, shut off, kalau bisa jadi isolation valve, melindungi, ya nggak bisa sebenarnya. Jadi mau berfungsi sebagai shutdown valve sekaligus kontrol valve gitu, kadang-kadang pikirannya kayak gitu, ya nggak bisa seperti itu. Nah, kalau nggak seperti itu, biasanya misalnya dia tidak memperdulikan bahwa si kontrol valve ini bocor. Itu bisa diangkat dari, misalnya contohnya mau tetap ketika fail harus ada flow minimum yang keluar. Ya. Misalnya 3%, 4% dari kontrol valve itu harus tetap buka. Itu biasanya di-adjust di stemnya, dipotong. Diangkat, dihitung sama manufacturer. Jadi ketika dia 100% posisinya di, misalnya harusnya kan 0% ya, di 0, dia nggak di 0, adanya di 3, karena agak ngangkat sedikit. Diangkat lah itu, jadi ada perhitungannya berapa mili, dipotong, diikat, udah sama aktuator. Itu yang di minimumnya ya. Kalau lebih di maksimum, kebanyakan gampang pakai mechanical, ditahan dari si aktuator. Nah, yang lebih canggih lagi biasanya kalau kita pakai smart positioner. Bisa disetting, mau di bawahnya berapa, di atasnya berapa. Selagi ya powernya tetap nyala. Jangan sampai power dari si positioner ini mati ataupun bermasalah, ngaco dia. Tapi limit itu bisa disetting di smart positioner biasanya. Baik di bawah maupun di atas. Jadi ketika settingan dari DCS misalnya kasih signal fail, dia tetap misalnya jatuhnya di 8%, dia tetap jatuhnya di 8. Nggak pernah nutup 100%. Ataupun pada saat ngebuka dikasih full opening dari 70% misalnya, harusnya full kan 100, tapi sudah di limit di 90 atau 89 gitu. Ya udah mentoknya di situ. Itu bisa pakai positioner di settingnya. Jadi smart positioner, mechanical, ataupun dari si valve itu sendiri. Keterbatasannya banyak sih memang. Rata-rata kalau yang openingnya rendah itu lebih cenderung dilihat dari konstruksi valve-nya. Kalau ini ngomongin globe ya, agak sedikit sulit. Kalau kita ngomongin rotary, tinggal biomechanical si aktuatornya aja nih. Kalau dia pakai double acting, ataupun misalnya spring return dari satu sisi kan bisa diganjel pakai mechanical stopper tadi. Seperti itu sih kurang lebih. Berarti pada dasarnya kalau mechanical stopper itu dipasangnya di aktuatornya berarti Pak ya? Betul. Kalau yang positioner tadi kan lebih ke logic berarti Pak ya? Logic, betul. Di logic. Kita nggak sebut tuh mechanical. Oke. Itu kalau yang mechanical di aktuator itu berarti kalau kita mau ngeset nih misalkan Pak ya, kan bisa diset di bukaan yang diinginkan kan Pak ya? Misalkan mau dipindah dari ya let's say 20% ke 40% berarti bisa kan Pak? Nah, ketika misalkan bisa dipindah, itu apakah ketika dia sedang inline atau ya maksudnya proses lagi berjalan, ada valve yang pengen kita setting mechanical stoppernya itu kita pindah, itu apakah valve itu bisa harus dimatikan dulu atau ketika dia online itu bisa kita pindah Pak? Nah, yang tadi saya sebutkan sih, mechanical stoppernya ini range-nya itu pendek. Oh.
keterbatasannya itu ada di situ. Misalnya contoh ya, kalau dia dari bawah misalnya, dari bawah kita ngambilin springnya, biasa paling cuma 10% di bawah, 0 sampai range di 10. Jadi kalau pada saat kita pengen nutup si valve ya nggak pernah tertutup. Ngegantung ya ibaratnya. Ngegantung paling 0 sampai 10 aja gitu. Kalau dia pakai mechanical. Tapi ketika minta makin tinggi lagi susah dia. Lalu kalau untuk full opening itu juga bisa diganjelnya itu paling antara 90 sampai 100. Nggak bisa sampai sedalam-dalam itu juga, karena semakin dalam ganjelannya itu kan semakin rentan dia. Namanya batang besi masuk ke dalam frame tipis kan dia juga perlu tahanan yang kuat gitu. Paling nongolnya seberapa sih gitu. Supaya dia masih kuat untuk menahan. Kan ibaratnya mechanical cuma ngeganjel doang gitu. Iya. Yang bisa diganjel dari actuator. Kalau ngambil yang dari sisi valve-nya, yaitu yang bisa itu pada saat posisi bawah. Jadi digantung, dipotong lah stemnya, diukur sih. Biasanya agak sedikit sulit untuk mendapatkan persentase yang baik. Karena si manufacturer motong pun stemnya ukurannya berapa, jadi supaya berapa persen itu mereka harus hati-hati juga gitu. Oh, kita bisanya cuma segini gitu. Nggak sembarangan motong mereka. Iya, Pak. Itu bisa dilihat dari kalkulasi juga sih. Biasa mereka kalkulasi ya minimum misalnya ya kalau dia punya travel contohnya misalnya 1 inch gitu. Kan motong mechanical dari stem misalnya 1 inch paling 0,1 inch nih hasilnya berapa sih gitu. Kalau kurang dari 0,1 yang dia bisa potong ini berapa gitu. Iya. Jadi mereka harus hati-hati juga mengadjust hal-hal tersebut. Mungkin nih, Pak. Satu Ya? lagi, Pak. Kalau ini yang sering kita dengar itu kan kalau control valve itu punya controllability ya, Pak ya. Misalkan control range ya. Ya, control range 20 sampai 90 misalnya. Sebenarnya apakah itu selalu kayak gitu, Pak, atau bisa memungkinkan controllability atau control range-nya itu bisa dari 0 sampai 100% benar-benar di situ gitu, Pak. Katakanlah kita emang bukaannya itu ya ketika startup belum banyak flow dia ini di bukaannya di sekitaran 3%, 4%. Apakah itu memungkinkan, Pak? Ada valve yang seperti itu gitu. Gini, kalau kita pelajarin lebih detail kemarin sih, saya sempat pernah ngebahas ini tentang masalah inherent dan install karakteristik pada dasarnya waktu yang lalu ya. Ini berkaitan sebetulnya. Berkaitan dengan namanya controllability tadi. Kalau kita cuma ngeliat di brosur, kontrol rasio kadang-kadang kan gini. Wah, pakai valve ini kontrol rasionya 200:1. Nah, sering ngedengar kan? 300:1. Oh, ini bagus nih, 100:1. Itu pada dasarnya cuma secara inherent gitu. Tidak ke proses yang sebetulnya. Tapi ketika dia masuk ke proses yang sebetulnya, setelah ada proses data, setelah ada media yang masuk, jadi kontrol range-nya itu akan berubah berdasarkan pada saat data yang masuk. Contohnya gini, kita punya data minimum, normal, maksimum. Nah, kontrol range-nya itu adalah kontrol dari minimum sampai maksimum. Kan perubahan data tersebut misalnya ada 3. Ketika normal, oke, titiknya di sini. Contoh, si control valve dikalkulasi. Di minimum, dia lift-nya 30%. Di normal, 45%. Ketika kondisi maksimum, ada di 80%, misalnya contohnya. Terus yang kita sebut dengan controllability itu, bisa nggak sih dia masuk dari tadi ya 30% sampai 80% ketika ada perubahan data minimum, normal, maksimum, dia jalan sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan
desain dari DCS ketika kondisi ini dia akan berubah kan, sesuai dengan instruksi perubahan dari sensor transmitter yang memerintahkan si control valve merubah posisinya gitu. Nah, tapi apakah perubahan tersebut bisa linier? Belum tentu. Perubahan tersebut belum tentu linier. Misalnya dari minimum sampai ke normal, dari normal sampai ke maksimum, dia belum tentu linier. Dalam arti gini, per signal, persentase signal yang diberikan, belum tentu dia linier perubahannya secara aktual dari lift-nya. Contoh harusnya kan misalnya dikasih per 1% perubahannya 1% juga di lift-nya. Dikasih 10% perubahan harusnya 10%. Tapi kenyataannya kadang-kadang nggak gitu. Nah, range control gain gitu sebutnya itu gain control. Itu range-nya itu 0,5 sampai 2 maksimum. Jadi kadang-kadang pada saat kita kasih perubahan tersebut, contohnya misalnya 10%, loh, si kontrolnya cuma geraknya setengahnya gitu. Nah, itu masih oke kalau setengah. Tapi kadang-kadang geraknya makin parah. Nah, itu karena kita apa? Karena karakteristik trimnya ataupun inherent karakteristiknya yang kita pilihnya salah. Ini bisa kita lihat, bisa kita sizing di beberapa software manufacturer. Kita udah bisa ngeliat control range-nya ini dari minimum sampai maksimumnya dia stabil nggak, linear apa nggak, ada. Kalau kemarin kita sempat beberapa kali tuh, yang gampang sih coba aja kemarin buka yang di The Zurich, itu ada help-nya, di sana ada bukunya tentang, dia ngebahas tentang kavitasi, dan di situ dia bahas juga sedikit tentang install karakteristik. Nah, boleh dibaca. Itu cukup simpel, cukup menjelaskan tentang control range tadi yang ditanyakan. Kalau dari sisi control valve yang lain, misalnya mau nanyakan hal yang lain, Pak, boleh nggak control valve ini, tipe ini, jangan 20-80, Pak. Kita mainnya dari 10-90, atau dari 5-95. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Even dari 3% control valve opening, kalau control valve-nya memang dia bisa dipakai untuk kontrol, nggak masalah. Tapi tipe tertentu nggak bisa. Contohnya kenapa? Mulai dibatasi seperti tadi kali ya, dari EPC misalnya, Pak, saya ini opening setelah dikalkulasi si manufacturer dapat lift-nya 16%. Terus EPC ataupun end user bilang, Pak, nggak boleh nih 16%. Saya maunya 20% sampai 80 gitu kan. Untuk range-nya, untuk controllability-nya lah ibaratnya. Dibilang benar ya tergantung valve yang dipilih. Kenapa? Kemarin saya bilang kan, di globe valve itu ya, yang di awal-awal yang cuma stem guiding single ya, single yang plug biasa ya, plug kontur, itu di opening rendah ada yang namanya bathtub effect. Jadi kalau opening dia rendah sekali, ketika ada fluida dia akan punya kecenderungan ketarik ke dalam lagi. Jadi dia instabil. Nah, stabil. Mulailah dia bisa stabil ketika diangkat di 20%. Karena yang nahan dia cuma posisinya ada di guide. Di bawahnya ngegantung. Kayak kita ngegantung apa ya? Batang pajak kita pegangin atasnya, ya bawahnya kalau dia nggak stabil kan goyang-goyang terus. Ada goyangan di atas sedikit, di bawah itu udah kencang. Itu untuk tipe globe yang biasa. Tapi kalau kita model pakai cage, itu dia lebih stabil. Biasanya kalau dari sisi saya, 10% juga udah bisa dipakai. 10-90% range-nya. Lalu butterfly valve, itu karena dia punya pegangan atas bawah, ya, dia stabil aja. Mau dibuka sekian persen, dia stabil. Asal jangan terjadi yang namanya, tadi kalau di butterfly valve itu ada
tekanan tertentu yang dia backlash atau back pressure-nya tinggi di opening persentase sekitar 70%-an. Itu hati-hati untuk butterfly valve. Tapi kalau di posisi kecil pun jangan sampai velocity-nya terlalu tinggi yang menyebabkan si vibrasi. Misalnya ketika kita sizing, velocity-nya masih oke, bagus. Padahal cuma opening 8%. Ya bisa, dia pasti stabil. Karena atas sama bawahnya kan dipegang. Tapi kalau globe valve itu kan yang apalagi cuma plug contour pegang di atas, di bawahnya ya goyang-goyang terus. Makanya kontrolnya nggak stabil. Misalnya segmen ball juga kan di bawahnya ada bearingnya, atasnya ada stemnya, kepegang juga. Kebuka sedikit ya dia bagus, masih bisa. Jadi range control tipe-tipe valve itu beda-beda. Jadi jangan terlalu juga dibatasi dengan yang namanya harus 20 sampai 80 range controlnya. Begitu ada 85 tolak, nilai tolak. Yang nggak gitu juga sih. Kadang-kadang susah memilih gitu. Ya itu sekilas tentang tadi tipe-tipe dengan range control yang ada. Nggak tahu itu menjawab pertanyaan apa enggak. Terus dengan control range dan kontrol rasio biasanya. Kontrol rasio itu kadang-kadang, wah, Pak, kita punya control valve 300:1. Bagus rasionya. Ya nggak gitu juga sih. Memang dia cuma mau memberitahu bahwa CV saya besar. Jadi bisa hemat. Itu aja sih. Bukan berarti dia juga bagus juga. Tapi yang jelas bisa hemat. Pernah ada presentasi dari saya juga bahwa valve-valve tertentu yang punya FL rendah, seperti misalnya si butterfly valve gitu ya. Itu CV-nya tinggi tapi FL-nya rendah. Jadi dia akan jatuh. Stuck, choke itu di persentasenya misalnya 60%-nya dia udah stuck, dia udah stop. Nggak bisa full kapasitasnya. Tapi kalau di globe itu mungkin bisa sampai 80%, 90%, gitu. Dia baru choke. Ada juga, tergantung juga. Nggak semerta-merta kayak gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Menjawab nggak ya pertanyaannya? Ya, makasih Pak menjawab Pak. Ternyata banyak faktornya. Mungkin sama yang ini Pak, yang tadi terkait noise itu berarti kalau secara umum itu kalau kita mau mengurangi noise itu bisa pakai namanya diffuser tadi Pak ya. Diffuser ya. Sama RO ya Pak ya. RO iya, single sih biasanya. Tapi gimana? Kalau yang diffuser itu dia apakah secara physically itu jadi satu sama valve-nya Pak atau bisa terpisah? Atau misalkan kan biasanya kalau venting valve nih Pak ya, ada valve yang memang dia untuk venting. Iya. Itu kan ada valve sendiri, lalu ada pipa, lalu setelah itu silencer. Itu apakah LODB-nya itu harus di dekat valve, counter valve-nya, atau dia mungkin bisa jadi satu sama silencer-nya Pak? Iya, pada dasarnya beberapa desain valve itu ada yang dia integral sama si valve, cuma dikasih plat, dilas di dalamnya. Ada tuh. Tapi ada juga yang dia terpisah, bagiannya ada di luar. Jadi setelah valve, dia punya diffuser apapun, bevel plate gitu ya, itu dijepit. Jadi valve, bagian dia dijepit sama pipa. Itu seperti itu ada juga. Atau kita tambahkan seperti orifice, single orifice lah ya. Yang ada lubang-lubangnya beberapa ya. Sama seperti itu dia terpisah. Yang ada di dalam body juga ada. Biasanya dilas kalau yang di dalam body. Kalau dari manufacturer ada option seperti itu. Kalau untuk si silencer memang akan hitungannya lain lagi sih. Setelah di silencernya. Itu harusnya punya 3 hitungan. Kalau udah sampai silencer masih berisik juga, itu ada yang salah itu. Ini yang mana nih yang kita mau kalkulasi nih? Iya, saya berpikirnya gini Pak. Misalkan kita mau masang RO nih Pak ya, karena masih ada noise-nya yang tinggi. Nah itu berarti kan
kontrol valve itu sendiri juga akan terimpact oleh pressure drop-nya RO kapan? Kan Pak, maksudnya? Oh iya, iya betul. Itu Berarti tadi kita, saya mau ngomong itu tuh. iya. Jadi seolah-olah kayak kita harus kayak iterasi gitu Pak ya. Gini, kalau kita memasang sesuatu yang fix, ya, itu hitungannya itu tidak bisa di dalam satu semua kondisi, dan itu perlu diingat. Ketika kita cuma memakai yang fix, sesuatu yang fix ya seperti tadi diffuser lah, restricted orifice lah, itu cuma satu kondisi yang dihitung. Jadi ketika ada perubahan kondisi yang tidak kita hitung sesuai dengan kondisi A, misalnya kondisi normal, misalnya, terus berubah nih kondisinya yang di sana, itu nggak berfungsi lagi. Kalkulasinya nggak masuk. Gitu. Dia cuma bisa untuk dipakai di satu kondisi. Ketika kita hitung contoh. Ini saya coba ambil dari natural gas to boiler. Tadi ada normal, ada maksimum. Mana dia? Pressure-nya. Pressure yang mana nih? Pressure inlet outlet yang mana? Ini malah belum ada ya. Kayaknya. Ya contohnya kayak gini. Kondisi minimum ataupun kondisi normal. Inletnya 100, keluarnya 50 gitu. Kondisi di maksimum misalnya terjadinya 300, keluarnya tetap misalnya di 75. Nah, ketika kita ngitung dengan salah satu noise ya alat bantunya lah, noise attenuator seperti ini, itu cuma di satu kondisi yang kita pakai. Misalnya dicontoh di normal, tapi ketika aktualnya berubah di maksimum, perhitungan ini tidak nyampai lagi gitu. Dengan lubang-lubang yang ada dan segala macam, itu jadi ngaco biasanya. Makanya kalau yang model-model seperti ini kadang-kadang suka bikin pusing dan bikin bingung. Salah satunya ya gara-gara itu juga. Kalau kita pakai yang di eksternal. Tapi beda kalau kita pakai solusi yang ada di internal valve. Misalnya stage-nya kita tambahin atau pakai tadi model-model yang memang kalau semakin itu semakin mahal sih. Yaitu mau fungsi kontrol apapun dia ngikutin. Kondisi normalnya, kondisi maksimumnya, dia akan bagus semua sesuai dengan perhitungan. Tapi kalau dengan external noise attenuator itu biasanya cuma satu kondisi. Mungkin gara-gara itu juga penyebab hasilnya tetap aja nggak benar gitu. Kurang lebih begitu. Bisa ditangkap atau dipahami? Iya. Lumayan Pak, makasih Pak. Iya, ini ada upstream. Downstreamnya kemana ini ya? Oh, ada pressure drop-nya ada di bawah. Ini mau kita coba sizing. Sebenarnya gini sih, kita coba sizing pakai instrukal ini kebanyakan apa ya? Kebanyakan limitasinya pada dasarnya. Dia general software, tapi ya ini kondisi-kondisi tertentu dia tidak bisa memilih tipe valve yang bagus dan tepat seperti itu. Ada baiknya memang ya coba data ini dipelajari dari awal, kita bisa sebagai preliminary aja sih dari data. Ini dari Mas Iksan ada 2 data sheet, bagus juga buat kita belajar. Ini ada yang mau yang sebelah mana nih yang mau kita iniin? Sizing dulu. Bebas Pak, tapi mungkin kalau yang berkaitan dengan noise itu yang ini Pak. Yang PV mana? 0062. Kalau yang berkaitan dengan controllability mungkin yang PV 0032 Pak. Controllability-nya ya. Iya. Jadi beda ini. Dengan noise-nya 0.
062. 062. HHP Steam. Itu HHP Iya. silencer. Iya. Ini pakai Steam. Steam. Size 16 in. 61 kilo. Pressure drop-nya 58. Buset. Iya. Langsung ini Pak, untuk venting soalnya Pak, dari header-nya HHP Steam yang sekitar 59 tekanannya kilo ya, langsung ke atmosfer, dibuang ke luar. Makanya jadi butuh ini pressure drop yang gede. Oke, bisa bantu saya sambil ngeliat nih. Ini kilogram per hour ya. Iya. Kita coba dulu pressure drop-nya dalam kilogram. Yang lain boleh coba-coba, buka dong. Iya, Pak. Ada lagi nih. Ada teman-teman yang lain? Ngeliatnya juga dalam kilogram. Density. Nggak ada density. Vertical pressure, oke. Kita tes saja. PV00 PV000062 ya. Lead name-nya apa nih? Lead name-nya apa? Steam. Steam ya Mas Iksan? Betul Pak, Steam Pak. Oke, kita masukin dulu lah. Steam. Kita masukin size pipa ini paling penting. 16 inci. 16. Schedule-nya. Kita coba lihat ketemunya 1.75. 1.75. Mana 175? Udah tebel ya? Ini wall thickness kan ya? Iya Pak, yang wall thickness Pak. Soalnya pressure-nya gede kan Pak. Iya, ini udah pakai 160 aja 15 ini. Yang apa aja ini deh. Padahal udah bagus. Udah tebal sekali tuh. Masih ada masalah ya. Gas flow. Gas flow-nya 352. 900. Betul ya, 352 900. Pressure drop. Pressure drop-nya ada di bawah 58. Kalau temperaturnya 470. Inletnya 61. Ini cuma single ya, Mas Iksan ya? Single. Ini coba saya kalau masukin satu rated, keluarnya berapa dia? Sama nggak nih? Superheated sih. Masukin superheated? Iya, maksudnya superheated. 276. Oh iya, nggak sanggup dia. Udah beda. 470. Oke.
Of data standarnya kita pakai ini aja udah LowDB. Karena gini nih, ini keterbatasannya cuma gini doang sih. Susah. Nggak ada yang lainnya lagi. Kita anggap aja seperti inilah. Size-nya 14. Chalk. Sonic 16. Nah, ini udah bisa kita lihat dari sinilah. Dari sisi pemilihan ya. Dari sisi pemilihannya kita bisa ngelihat Sonic minimum size-nya ada di 16, kita pilih pakai yang 14. Memang nggak ada pilihan yang lainnya lagi. Kayak gini tuh biasanya di sisi manufacturer kelihatannya punya kesulitan. Noise-nya ada di 90. Chalk. Sonic-nya 16. Ini bagusnya harusnya pakai size 16 sih. Harus dinaikin ya, Pak. Ukurannya Pak ya, 16-nya. Harusnya sih ya, kalau menurut saya. Oh, tapi tetap dia nggak mauin juga. Jadi, oke. Kalkulasi dari seperti ini. Noise ini kita bisa atasin cuma ada beberapa. Triknya kalau kita ngelihat seperti ini ya, data-data yang ada, kalau ketemunya udah agak tinggi dari sisi noise mau dikurangin tadi, kita bisa pilih valve yang lebih baik contohnya. Yang kita bisa lakukan adalah kalau noise-nya mau turun, diameter outlet-nya yang kita ubah. Atau kalaupun nggak diapa-apain itu ya udah masih tinggi, itu karena mesh flow rate-nya yang udah terlalu tinggi. Jadi ini ibarat kalau kita bisa ambil contoh, fluida ini kan fluida yang kompresibel. Dengan yang sesuatu yang besar kita kompres ke dalam chamber yang kecil, ketika dilepaskan dia kayak kita nangkap Ghostbuster gitu, Ghostbuster hantu besar kita masukin ke dalam alatnya dia itu tuh seret kecil. Ketika dilepaskan dia expand. Kalau expand-nya kita udara terbuka, dia enak, bebas. Tapi kalau ketika kita expand-nya ke ruangan yang kecil, sama ke ruangan yang besar, itu akan berbeda kecepatannya. Kecepatan dari si velocity-nya. Jadi satu-satunya cara kalau untuk masalah noise, itu adalah si outlet, valve atau pipa yang harus diperbesar. Nggak ada lain. Kalau udah diperbesar juga masih tetap seperti itu akibat cuma satu. Flow-nya yang sudah terlalu dipepet sampai benar-benar yang sangat besar sekali masukin ke chamber yang sangat kecil sekali gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Cuma 2 itu aja rata-rata. Ketika kita ubah, dia akan normal biasanya. Ini saya coba, ini kelihatan kan di layar saya ya? Sizing-nya? Kelihatan, Pak. Saya cukup familiarnya sama ini. Saya coba pakai ini ya, dengan data yang sama. Karena mungkin ini lebih gampang. Karena ada globe. Nggak tahu nih teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang nyoba-nyoba nggak? Kalau kayak gini tuh software yang in-house ya Pak ya, yang dipunyai oleh manufaktur tertentu berarti ya Pak ya? Betul. Bisa nyoba juga pakai Fisher, karena saya juga nggak gitu familiar pada dasarnya sih. Sebenarnya bisa. Nggak familiarnya apa? Sizing sama. Nggak familiar dengan produknya.
yang agak sedikit sulit itu ketika kita nggak familiar dengan produknya, kita harus tipe milih yang mana. Kalau kayak gini, kebetulan saya memang cukup familiar dengan produknya ini. Neles di medsos saya ketika sekarang yang sudah baru, mereka punya produk yang lain, saya juga udah nggak familiar lagi tuh. Sebenarnya bisa juga, ada beberapa. Karena familiaritasnya aja nih. Tadi berapa? Ratingnya sekitar 900 lah ya. Tinggi banget soalnya. Nah, kita tinggalin dulu. Kita masuknya Steam. Flow rate-nya tadi 352, 900 kilogram per hour. Inlet pressure-nya dalam kilogram. Oke. Salah. (61). Kita pakai pressure dropnya di 58.489. Temperaturnya Celcius 470. Dah. Sonic diameternya tetap sama. Nah ini Mach number-nya sampai 1. CV-nya cuma 720. Mach number 1 itu karena valve-nya, diameter valve-nya, atau karena diameter pipanya yang di outlet-nya itu? Nah, ini kalau tadi kita ngelihat, Mach ini udah total kalau ini. Total antara diameter valve dari ini kan dia perhitungan per 1 meter. Sudah keluar. Jadi saya nggak pakai ini, saya langsung pakai 2 stage coba ya. Mach number udah tetap masih tinggi aja. Travel. Kalau dari mana tadi dia? Sonic diameternya 16. Ini kita udah pakai 16 aja memang. Tinggi sekali. Satu-satunya cara kita coba di sini. Inletnya 16 kali outletnya misalnya 20. Nah, baru turun sedikit. Outletnya 24. Walah. Ini bisa sampai 32 jangan-jangan. Karena harus di bawah 0,3 ya Pak rekomendasinya. Iya, 0,3 atau 0,3 segini oke nih masih boleh. Jadi bisa pilih sekian. Jadi kalau kita tambahin di sini pun, misalnya ini kan saya ada pilihan lagi, ini udah 2 stage ya. Ini nggak ngefek. Kita mau tambahkan dengan misalnya 12 stage, itu nggak efek. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, rumus awal yang kita harus pahami adalah velocity dikali area 1 ya, sama dengan velocity 2 dikali area 2. Ini kan Mach ini kan velocity. Ya. Area itu kan outletnya. Jadi velocity-nya itu bisa turun kalau areanya diperbesarkan.
Kalau areanya tetap segini, ya tetap aja. Jadi kadang kita bisa ketemu juga sama manufacturer yang mereka hitung, wah ini Pak bisa nih pakai trim, exit velocity sekian. Ya pas begitu keluar di pipa ya tetap aja tinggi. Itu yang harus saya cuma bilang hati-hati, bukan saya ini ya. Saya paham ngerti dari sisi tadi perhitungan kan, memang di sisi valve kan di trim exit velocity-nya yang dihitung. Ya kan, sebagai basis dasar perhitungan. Setelah itu dari tambahan si pipa pengaruhnya. Nah, yang ini. Setelah dari situ dari schedule si pipa eksternal yang keluar, transmit keluar. Lah, kita totalin dari ketiga itu dihitung misalnya dengan jarak 1 meter. Biasanya kalau dari perhitungan. Nah, itu kan yang keluar. Nah, sekarang kalau ada manufacturer cuma mempresentasikan nih, saya punya hitungan exit velocity saya udah oke. Ya oke, karena kan dia baru di titik vena contractanya, tapi kan belum sampai keluar. Begitu sampai di luar kan sama aja balik lagi. Tergantung dari areanya lagi. Nah, sekarang di area sempitnya aja udah segitu, pas begitu keluar lagi di expand kan bisa balik lagi. Gitu. Jadi hati-hati kalau untuk masalah-masalah seperti itu. Bagus, tapi nggak peduli dengan setelah dari sana. Ya itu bukan urusan saya. Yang penting urusan valve saya oke kan gitu. Urusan pipa ke sana vibrasi saya nggak peduli. Nah, ini kalau kita cuma ngeliatin basis rumus, ya rumusnya memang seperti itu, dari Bernoulli-nya ya memang ya seperti ini nih, harus 32. Nggak ada cara lain. Ini yang udah paling tepat, outletnya diperbesar. Jadi bisa minta si valve tersebut special outlet, setelah itu pakai pipa diperbesar terus. Di-expand beberapa kali, Mas Iksan, sampai size 32 inch ini, seperti ini. Iya. Kalau untuk yang noise-nya Pak ya, sound level atau noise-nya kan itu kan 97 Pak. Nah itu berarti kan sudah total sistem. Iya, betul. Tanya. Ini berisik sih memang 97. Kalau di laut ya berisik mending lah ya. Tapi kalau di rumah pemukiman 97 sih ya parah juga sih. Nah, kalau memang mau diturunin dari sini, kita harus cari yang di sininya jangan cuma 2 nih, bisa diturunkan lagi. Kita cari yang lebih spesial. Lebih spesial yang mahal lagi sini. Custom nggak ada. Globe ya ini. Nggak ada lagi ini di sini. Karena size-nya besar sekali sih. Nggak banyak pilihan nih. Di sini ada dia pakai spesial valve-nya. Cuma nggak keluar ya modelnya. Custom, nggak mungkin masuk custom. Mungkin dari awal kali. Tools di depannya itu dia ada ini, tunggu. Oh, ini dia. Kayak gini. Mesti cari di depan sininya nih. Nggak mau nongol juga. Temperatur steam conditioning. Ini buat apa ya, Mas Iksan? Bypass. Kalau valve-nya Pak ya? Iya. Valve-nya itu buat venting Pak. Jadi kalau ada kelebihan pressure di HP header, dia dibuang ke atmosfer. Tapi ini bukan buat
Bukan buat si turbin ya, tapi mirip ya. Bukan, Pak. Bukan khusus di header, Pak. Di header aja. Iya. Ini apa normally dia akan close, Pak. Normally close. Oh, ya normalinya close. Oh, kalau normally close boleh lah. Ini masih 97 sesekali doang. Berisik ketika jalan. Kan memang dia untuk bypassing doang kan. Kalau kita bisa pilih di sini kayak outgassing inilah. Atau bypass untuk kondenser gitu. Tapi biasanya ini kalau untuk turbin bypass itu dia yang dihitung temperatur sama pressure ada 2. Ininya beda lagi tuh. Datanya. Turbin bypass pun sama. Oh iya. Nggak kelihatan lagi udah hitungannya. Outgassing liquid. Ya nggak ada lagi dah. Nggak bisa lagi udah. Karena beda. Pilihannya nggak banyak. Tapi di sini model ini sih dia ada yang buat VRT-nya ya mana? Kenapa nggak keluar ya? Saya juga bingung sih. Dari sisi hitungan nih, sebenarnya dia ada pilihan lagi. Pakai yang di stack tadi tuh. Tapi nggak keluar, nggak ada. Ini udah programnya ada baru juga. Aneh juga nih. Coba lagi, ada lagi nggak yang itu tadi yang keluar? Ini udah malah pindah ke liquid. Steam. Udah ngaco lagi nih. Nggak ada pilihan di sini. Tapi bisa pakai yang di internalnya, dia pakai di stack. Mungkin bisa sekitar 4 stage atau kira-kira ya 4, 5, 6 stage bisa lah seperti itu. Saya yakin flow DB-nya akan turun lah sedikit. Ini tadi hitungannya 32. Ya itu kurang lebih Mas Iksan. Iya, Pak. Mungkin seperti itu sementara ya. Ini nggak ada lagi. Tidak punya pilihan. Iya. Kalau dulu masih bisa keluar, ada VRT, di sini nggak keluar nih. Iya. Itu option, jadi agak cukup mahal. Mungkin akan ininya turun sedikit dari sisi nah ini malah sound levelnya 84 lah, ini 84 ini. Iya bisa. 84. Apa ini ada yang berubah kali ini? Enggak. Enggak, Pak. Loh. Tadi hasil. Oke. Ini mark number-nya aja segini. Ini kau ngaco jadinya sizingannya. Hasil tadi sama hasil yang ini udah beda lagi. Flow rate-nya satuannya berubah, Pak. Oh, tuh benar. Itu tuh. Cerdas dan memperhatikan. Iya. LB. Jadi LB. Iya. Lebih kecil. Ini dia. Saya bilang juga. Kalau yang namanya gas cuma 2.
flow rate-nya atau outlet dari valve itu aja yang jadi pengaruh itu. Coba kita kalkulasi. Naik lagi dia sama. Iya. 116 itu. Terus kita bisa ngeliat sini sonic diameter 16. Ini minimal harus 16. Lebih. Sedangkan di pipa sendiri udah 16. Kalau kita bantu dari pipanya lebih besar, ini akan banyak membantu. Dari awal ya. Ya, di inletnya. Iya. Kita tinggal naikin juga di sini, misalnya dari sini 18. Karena kita bisa ngelihat dari hasil hitungan tuh sonic diameternya aja. Sama sih yang tadi juga kan ada. Nih. Oh, ininya sih kalau outlet sih udah nggak ada ampun nih, tetap. Harus 32 kali. Iya. Nggak banyak ngebantu. Dengan inlet diperbesar, kita bisa pilih di sininya. Kebetulan sini CV-nya kecil. Ini masih bisa beberapa stage nih. Dengan size kayak ini 16, 18 masih cukup. Jadi lebih banyak pengaruhnya di outlet lah intinya sih seperti itu. Untuk yang lainnya nanti bisa di minggu depan lah nih kita coba itu lagi ya, kalkulasi lagi nih. Bagus nih kalau ada kasus-kasus kayak begini. Ya, makasih Pak Anton. Jadi ada yang bisa kita analisa, kita kerjakan. Oh Pak ini gimana? Ini kayak gini harusnya seperti apa? Itu yang paling bagus sih untuk kita latihan ya. Bawa kasus-kasus yang nyata gitu. Berarti yang satu lagi kasusnya apa, Mas Iksan? Kalau yang satu lebih ke ininya Pak, controllability mungkin Pak. Oh, controllability-nya. Jadi itu tuh yang PV32 itu jadi ada sejarahnya itu ada PV32 sama 33. Nah, itu PV33 itu range-nya sebenarnya lebih kecil. Ininya flow rate-nya itu lebih kecil. Nah, ini diminta jadiin satu ke PV32. Jadi yang tadinya PV32 misalkan mulainya itu di 16.000 gitu kan sampai ke 25.000 kilo. Nah, lalu diminta mulainya jangan 16.000 tapi harus bisa 5.000. Nah, jadi menggantikan posisinya PV33. Nah, Iya. Jadi permintaannya suka kayak gitu. Itu spesial, bisa ada valve-valve yang punya spesial kayak gitu, Mas Iksan. Jadi dia main double di dalamnya itu double plug ya. Jadi dia punya plug kecil seperti ini, ya dia main dulu nih. Ketika dia sudah habis, ini ada yang besar ini yang ngangkat dia juga. Ya, jadi kontrolnya ini nanti yang di catch yang besar. Kayak gitu ada dia. Tapi biasanya mainnya itu kayak gitu sampai 30% doang. 0 sampai 30-nya dimainkan di yang kecil. Setelah dari situ baru dimainkan sama yang besar. Jadi sistemnya seperti itu. Itu bisa, itu ada. Tapi ya masuk lagi sih spesial. Kalau namanya udah spesial, mahal ya. Lumayan lah. Bukannya berartinya tidak ada. Kalau mau seperti itu. Boleh juga. Kalau berminat. Bisa tapi jadi harga 2 valve tadi sama 1 valve yang spesial ini malah mahalan 1 valve yang spesial itu. Ya mirip-mirip lah. Tapi kadang-kadang kalau buat kita berpikirnya ya kalau sama aja ngapain gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya harganya 1,5 kali atau 1,6, 1,7 kali masih masuk akal lah. Karena dia fungsinya kan jadi satu kontrol yang sama ya. Dia nggak usah harus split signal jadinya. Iya, kalau sekarang 2 ini kan dia split signal. Iya. Tapi kalau memang mau simple sih memang ya harus 2 tadi. Tapi kalau begitu mau dijadikan 1, kontrol range dari bawah sampai ke atas. Kalau memang dia nggak ada masalah yang lain, jangan pakai globe. Besok minggu depan kita lihat ya. Ya, Pak.
Iya, minggu depan kita coba cek dulu. Ya sebenarnya kalau kayak dari si tadi apa tuh, lebih simpel sih kalau pakai segmen ball ya, kalau itu bisa segmen ball. Untuk yang tinggi tadi, range yang jauh gitu, pakai CV-nya dari bawah sampai ke atas itu bisa pakai segmen. Kita lihat aja nanti minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya stop dulu recordingnya.